Parasit yang tak akan bisa pergi kemana-mana, kamu itu benalu, yang tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpaku? Diam dan dengarkan saja perintahku. Ucapan sedingin es itu menggema di ruang keluarga kami yang sunyi di pagi hari. Di ujung jari suamiku yang meletakkan cangkir kopinya, tercium samar aroma parfum wanita yang manis dan asing. Namun, suamiku yang menyeringai saat itu tidak pernah tahu. Ia tidak sadar betapa fatal ranjau darat yang baru saja diinjaknya. Dan bahwa hanya dalam 24 jam, wajahnya yang penuh kemenangan itu akan pucat pasi kehabisan darah saat ia merasakan keputusasaan terbesar dalam hidupnya. Semua ini berawal dari tadi malam, di tengah hiruk-pikuk kawasan Kuningan, Jakarta, angin malam yang dingin berembus. Sambil menaikkan kerah mantel, aku menatap tajam ke seberang persimpangan. Mas Baskara, katanya hotel hari ini bagus banget, ya? Aku nggak sabar. Tenang saja, Dina. Untukmu, suite termewah pun akan kusiapkan. Tempat yang tidak akan pernah bisa diinjak oleh istriku yang kampungan dan membosankan itu seumur hidupnya. Wanita muda itu Dina Lestari, bawahannya tertawa melengking sambil menggelayut manja di lengan suamiku. Dan dengan senyum mesum, pria paruh baya itu menarik pinggang ramping Dina mendekat. Tidak salah lagi, itu adalah suamiku, Baskara Hartono, 52 tahun. Kemarin pagi, suamiku pamit untuk perjalanan dinas mendadak ke Surabaya karena ada masalah darurat. Aku tidak bisa pulang sampai besok pagi, katanya dengan wajah yang dibuat lelah karena pekerjaan. Namun, aku sudah tahu sejak beberapa hari yang lalu bahwa isi tas kerjanya yang ia bawa, di antara tumpukan pakaian dalam yang mencurigakan, terselip sebotol parfum wanita. Kami telah menikah selama 20 tahun, dan percakapan di antara kami sudah lama mendingin. Namun, ia baru menjadi begitu hina dan terang-terangan berbohong seperti ini dalam 6 bulan terakhir, sejak ia dipromosikan menjadi kepala divisi penjualan yang telah lama diincarnya. Aku menyeberang jalan dan dari balik bayangan sebuah bangunan, aku diam-diam mengeluarkan ponselku. Di layar kaca yang dingin, sosok mereka berdua yang berjalan mesra terpantul dengan jelas. Aku menyesuaikan fokus dan menekan tombol rana dalam mode beruntun. Suaranya sudah kuatur senyap. Punggung mereka yang menghilang ke dalam lobi hotel yang gemerlap. Momen saat mereka check-in sambil berpelukan. Dan saat mereka saling menatap mesra sebelum masuk ke dalam lift. Puluhan data gambar yang jernih kini tersimpan di tanganku. Pada saat itu, harapan kecil di dalam diriku mungkin ini hanya salah paham telah sepenuhnya berubah menjadi abu yang dingin. Lebih dari marah, aku merasa muak. Lebih dari sedih, aku merasakan penghinaan yang mendalam. Aku tidak menelepon siapapun untuk melabrak mereka. Aku tidak menangis meraung-raung. Aku hanya diam-diam mematikan layar ponsel dan berjalan pulang. Pagi ini, sekitar pukul 7, Baskara membuka pintu depan rumah kami dengan wajah segar sehabis mandi. Aduh, capek sekali. Semalaman aku tidak tidur karena mengurus keluhan klien. Ia melempar tasnya ke lantai dan duduk dengan angkuh di sofa ruang keluarga. Hei, sarapan sudah siap, kan? Dikerah ke mejanya, samar-samar tertinggal noda alas bedak. Aku pura-pura tidak melihat apa-apa dan menyajikan nasi goreng dan telur mata sapi hangat di atas meja. Kamu pasti lelah sekali. Berat ya pekerjaanmu? Ketika aku berkata demikian dengan suara tanpa emosi, Baskara tertawa meremehkan. Seorang ibu rumah tangga sepertimu yang hanya bermalas-malasan di rumah setiap hari tidak akan pernah mengerti penderitaanku. Menurutmu, berkat siapa kamu bisa tinggal di rumah nyaman ini dan makan enak setiap hari? Aku tidak menjawab, hanya menunduk dalam diam. Keheninganku ini mungkin ia anggap sebagai tanda ketidakberdayaan seorang istri yang penurut. Itulah sebabnya ia melontarkan kata-kata di awal tadi. Kamu itu benalu yang tidak akan bisa pergi kemana-mana. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpaku? Diam dan dengarkan saja perintahku. Baskara menyeruput kopinya sekali lalu berdiri dengan kasar. Hari ini ada rapat penting dengan para direksi, jadi aku harus segera berangkat. Oh ya, ada rumor aku akan naik jabatan lagi bulan depan. Seharusnya kamu bersyukur punya suami sehebat aku. Sambil merapikan jasnya, ia menatapku dengan angkuh. Wanita tidak berguna sepertimu tidak akan pernah punya nyali untuk minta cerai. Jadi, diam saja di rumah dan urus pekerjaan rumah tangga dengan benar. Jaga dirimu. Blam! Suara pintu depan yang dibanting keras menggema di seluruh rumah. Di ruang keluarga yang kembali sunyi, aku menatap kopi yang sudah dingin dan perlahan tersenyum tipis. Tidak punya nyali untuk minta cerai, ya? Aku melepaskan celemek dan meraih ponsel di atas meja. Layarnya menampilkan puluhan foto bukti perselingkuhan mereka yang gamblang dari tadi malam. Kemudian, aku membuka satu kontak lagi yang sudah lama kusimpan. Itu adalah nomor telepon Bapak Direktur Utama Prawiro Group, perusahaan tempat Baskara bekerja. Baiklah, saatnya mengakhiri semua ini.
Aku bergumam pelan dan menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 2 kali. Halo, dengan saya. Terdengar suara pria tua yang berat dan sopan dari seberang telepon. Selamat pagi, Bapak Direktur Utama. Atau haruskah saya memanggil ayah? Ada yang ingin saya bicarakan mengenai Mas Baskara. Oh, begitu. Apalagi yang diperbuat anak itu? Nada suaranya langsung berubah, satu tingkat lebih rendah dan serius. Tidak, ayah. Bisakah saya datang ke kantor besok? Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan. Di luar jendela, cahaya mentari pagi yang cerah menyinari. Suami hebat yang merasa dirinya tak terkalahkan itu akan segera tahu, dengan siapa sebenarnya, ia telah bermain api. Aku menikah dengan Baskara tepat 20 tahun yang lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang karyawan biasa yang baru bekerja selama 3 tahun. Ia penuh ambisi dan matanya berbinar-binar saat berkata, suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi orang nomor 1 di perusahaan ini. Aku terpikat oleh ketulusannya dan memutuskan untuk menikahinya. Namun, bayang-bayang pria itu kini tak tersisa sedikit pun. Setrikaan kemejaku ini kurang rapi. Aku ini calon direktur, tahu. Penampilan sekecil apapun bisa memengaruhi citra perusahaan. Kamu yang tidak pernah tahu dunia luar mana mengerti. Perlahan-lahan, ia mulai merendahkanku di setiap kesempatan. Titik baliknya adalah saat ia dipromosikan menjadi manajer 5 tahun lalu. Setelah berhasil menangani beberapa proyek besar yang sebenarnya lebih banyak karena keberuntungan ia menjadi terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Insting bisnisku ini jenius. Orang-orang di sekitarku saja yang tidak kompeten, jadi seolah-olah aku menanggung beban perusahaan ini sendirian. Setiap malam ia pulang dalam keadaan mabuk, membual tentang kehebatannya dan mengeluhkan bawahannya. Dan akhirnya, sasaran kekesalannya beralih kepadaku, seorang ibu rumah tangga. Kamu pikir berkat siapa kita bisa tinggal di apartemen ini? Tanpa penghasilanku, kamu mungkin sudah jadi gelandangan di jalanan. Coba ucapkan terima kasih sesekali. Apapun yang kukatakan, ia akan membentakku, jangan membantah. Akhirnya, aku menyerah untuk berbicara baik-baik dengannya. Aku hanya diam mengangguk dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti asisten rumah tangga agar tidak menimbulkan masalah. Namun, sikapku itu justru membuatnya semakin besar kepala. Bzz, ponselku bergetar pendek. Sebuah pesan baru masuk dari Baskara. Malam ini ada acara dengan klien, jadi aku pulang malam. Tidak usah siapkan makan malam. Ah, besok ada rapat penting? Jadi semir sepatu andalanku sampai mengkilap. Itu satu-satunya gunamu, jadi kerjakan dengan sempurna. WKWK. Tulisan WKWK di akhir pesan itu dengan jelas menunjukkan betapa ia meremehkanku. Tentu saja, desahku dingin sambil menggeser layar. Jadwalnya tersinkronisasi dengan ponselku. Beberapa tahun lalu, ia sendiri yang memaksaku melakukannya. Kau harus tahu jadwalku agar bisa mendukungku dengan sempurna. Tentu saja, di jadwal malam ini tidak ada acara dengan klien. Sebaliknya, tertulis nama sebuah restoran Prancis di hotel mewah di kawasan SCBD, bersama dengan simbol-simbol aneh. Mungkin itu makan malam dengan bawahan mudanya, Dina Lestari. Pemandangan semalam kembali terlintas di benakku. Tempat yang tidak akan pernah bisa diinjak oleh istriku yang kampungan dan membosankan itu, wajah suamiku yang menyeringai saat mengucapkan itu. Aku merasa lebih kasihan daripada marah. Baskara Hartono telah melakukan satu kesalahan fatal. Alasan mengapa ia bisa naik pangkat dengan kecepatan luar biasa selama beberapa tahun ini bukanlah karena insting bisnisnya yang jenius. Nama gadis saya adalah Kirana Prawiro. Ayah saya, Wijoyo Prawiro, adalah Direktur Utama Prawiro Group saat ini. Baskara sama sekali tidak mengetahui fakta ini. Ketika aku bertemu dengannya, aku menggunakan nama keluarga dari pihak ibu dan menyembunyikan identitasku saat bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan lain. Itu adalah keinginan egoisku untuk merasakan dunia kerja dengan kekuatanku sendiri, bukan karena nama besar orang tua. Ayahku pun menyetujuinya, bahkan saat acara lamaran, ia berpura-pura menjadi seorang pensiunan biasa. Nanti saja, akan kuberitahu jika waktunya sudah tepat. Begitu pikirku. Namun, seiring dengan semakin parahnya pelecehan verbal Baskara, aku kehilangan waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Baskara bisa naik jabatan dengan begitu mulus, karena ayahku diam-diam mendukungnya dari belakang. Ayah mencegahnya melakukan kesalahan besar dan membereskan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Semua itu ia lakukan karena rasa sayangnya sebagai orang tua. Dia pria yang dipilih putriku, setidaknya aku ingin membuatnya menjadi orang yang sukses. Namun, Baskara salah mengira semua itu sebagai hasil kemampuannya sendiri. Lebih parahnya lagi, ia menghinaku, istrinya sendiri yang merupakan putri dari pemilik perusahaan, sebagai benalu dan berselingkuh dengan bawahan muda.
Dalam percakapan telepon dengan ayahku tadi, setelah hening sejenak, ayah berkata, baiklah. Besok siang, setelah rapat direksi, ayah akan sediakan waktu. Kirana, jika kau sudah memutuskan, ayah tidak akan menahanmu lagi. Suara ayah di seberang telepon terdengar syarat dengan kekecewaan yang mendalam. Aku mengeluarkan setelan blazer berwarna navy berkualitas tinggi dari lemari yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kupakai. Seragam pertempuranku untuk tampil di depan umum sebagai putri dari keluarga Prawiro. Baiklah, Mas Baskara. Besok akan kutunjukkan padamu betapa sempitnya duniamu selama ini, di mana kau hanya menjadi raja telanjang. Sementara itu, di kantor Prawiro Group, Baskara bersandar di meja Dina Lestari, mengucapkan kata-kata manis tanpa memedulikan tatapan orang di sekitarnya. Dina, jangan lupa makan malam nanti, ya. Aku yang traktir, jadi pesan saja apapun yang kamu mau. Benarkah, Pak Baskara? Hebat sekali. Bapak memang bisa diandalkan. Mereka tertawa vulgar, tidak menyadari tatapan dingin dari karyawan lain. Baskara tidak pernah curiga sedikitpun bahwa besok siang, di samping sosok yang paling ia takuti dan ia jilati, akan berdiri istrinya yang selama ini selalu ia pandang rendah. Hitung mundur menuju kehancurannya telah dimulai, dalam sunyi namun pasti. Keesokan siangnya, di bawah langit biru tanpa awan, aku menatap gedung kantor pusat Prawiro Group yang terletak di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Gedung pencakar langit yang megah dengan dinding kaca. Tempat yang setiap malam selalu dibanggakan Baskara, itu istanaku. Aku yang menopang gedung itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan setelan navy yang sudah lama tak kukenakan, dan melangkah masuk ke lobi. Lantai marmer yang luas dipenuhi oleh karyawan yang lalu lalang dengan sibuk. Saat aku hendak berjalan menuju meja resepsionis, sebuah suara terdengar. Rapat tadi lama sekali, ya. Tapi presentasiku sempurna, kan? Tentu saja, Pak Baskara. Para direksi sampai mengangguk-angguk setuju. Bapak pasti semakin dekat dengan promosi jabatan. Suara yang sangat kukenal, dan yang paling tidak ingin kudengar saat ini, menggema di lobi. Benar saja, itu adalah Baskara dan Dina. Sambil menenteng gelas kopi, mereka berjalan dari arah lift seperti pasangan yang sedang berkencan, saling menggoda. Wajah Baskara berseri-seri, penuh kebanggaan setelah menyelesaikan pekerjaan besar kemarin. Lalu, tatapannya menangkap sosokku yang berdiri di tengah lobi. Loh? Kaki Baskara berhenti mendadak. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget seolah melihat sesuatu yang mustahil, lalu kemarahan yang meluap-luap. Kenapa kamu ada di sini? Di tengah tatapan heran karyawan lain, Baskara menghampiriku dengan wajah memerah. Dengan langkah kasar, ia berhenti di depanku dan membentak. Ada urusan apa kamu di perusahaanku? Jangan-jangan kamu mau mengantarkan surat cerai? Jangan bercanda. Ini tempat suci bagi orang-orang elit sepertiku untuk bekerja. Bukan tempat untuk ibu rumah tangga rendahan sepertimu berkeliaran. Kata-kata hinaan meluncur deras. Aku tidak membalas, hanya menatap wajahnya dalam diam. Aku bahkan tidak merasa ingin marah. Aku hanya terdiam karena betapa menyedihkannya dia. Permisi, Pak Baskara. Ini istri Bapak. Dari belakang Baskara, Dina muncul. Ia memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang tidak sopan, lalu tertawa sinis. Kok penampilannya norak begini ya? Kayak ibu-ibu mau rapat wali murid. Pantesan Pak Baskara selalu bilang bosan di rumah karena istrinya tidak menarik sama sekali. Sekarang saya paham. Dina terkikik sambil memeluk lengan Baskara dan menempelkan dadanya. Baskara tidak menolaknya, malah membusungkan dada seolah ingin pamer. Dengar itu, Kirana, kehadiran wanita kampungan sepertimu di sini hanya akan merusak reputasiku. Apalagi sebentar lagi aku ada pertemuan penting dengan Bapak Direktur Utama. Kalau kau berani mengganggu calon direktur sepertiku, akan kupanggil satpam untuk menyeretmu keluar sekarang juga. Aku tetap diam, menatap Baskara dan Dina yang bergelayutan di lengannya dengan pandangan dingin. Jika aku marah dan membuat keributan di sini, ia akan memutarbalikkan fakta seolah istrinya histeris di tempat kerja. Aku tidak akan melakukan drama murahan seperti itu. Tujuanku adalah menghancurkan hal yang paling ia banggakan, karier dan harga dirinya secara fundamental dan legal. Hei, kau dengar tidak? Jangan mengabaikanku. Mungkin karena keheninganku membuatnya kesal, Baskara semakin marah dan mengulurkan tangannya untuk mendorong bahuku dengan kasar. Tepat pada saat itu, kami sudah menunggu Anda, Ibu Kirana. Sebuah suara rendah yang tegas namun berwibawa menggema di lobi. Tangan Baskara berhenti di udara. Sumber suara itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih.
Mengenakan setelan 3 potong yang dijahit rapi, ia berjalan dengan punggung tegap, memancarkan aura yang membuat semua orang menyingkir. Saat melihat wajah pria itu, wajah Baskara langsung pucat pasi. Pak Suryo? Kenapa Anda ada di lobi? Pak Suryo. Orang nomor 2 di Prawiro Group, sosok yang berada jauh di atas jangkauan Baskara, dan yang paling penting, tangan kanan direktur utama yang paling ditakuti di perusahaan. Baskara buru-buru melepaskan Dina dan membungkuk hampir 90 derajat. Selamat siang, Pak. Saya Baskara, Kepala Divisi Penjualan. Terima kasih atas masukan berharga Anda dalam rapat tadi. Baskara? Pak Suryo memotong sapaan Baskara dengan dingin. Tanpa melirik Baskara yang terus membungkuk, ia berjalan lurus ke arahku. Bapak Direktur Utama sudah menunggu di atas. Mari, Bu. Pak Suryo membungkuk dalam-dalam ke arahku, seolah sedang memandu seorang tamu agung. Hah? Suara aneh keluar dari mulut Baskara. Matanya membelalak, memandang bergantian antara aku dan Pak Suryo. Pak Suryo? Kenapa Anda membungkuk pada istri saya? Dia hanya. Pak Suryo perlahan berbalik menatap Baskara, matanya sedingin es. Baskara, apakah kau sadar, kepada siapa kau sedang berbicara saat ini? Kata-kata yang tenang namun berat itu membuat darah di wajah Baskara surut seketika. Apakah kau sadar, kepada siapa kau sedang berbicara saat ini? Suara sedingin es dari Pak Suryo bergema rendah di lobi yang luas. Direktur yang biasanya ramah dan tidak pernah meninggikan suara pada bawahan itu kini mengeluarkan ucapan tajam yang membuat karyawan lain di sekitar berhenti melangkah dan mulai melirik penuh tanya. Namun, Baskara sama sekali tidak mengerti arti kata-kata itu. Ia memasang senyum kaku yang dipaksakan dan mencoba menyela di antara aku dan Pak Suryo. Pak Suryo, jangan bercanda. Siapa maksud Anda? Dia ini istri saya, Kirana. Lulus kuliah pun tidak pernah bekerja sungguhan. Dia hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa. Pasti dia sudah berbohong dan mengarang cerita macam-macam pada Bapak untuk mengganggu pekerjaan saya. Mengarang cerita? Pak Suryo mengangkat alisnya sedikit. Baskara, yang salah mengira reaksi itu sebagai tanda bahwa Pak Suryo mendengarkannya, menjadi semakin bersemangat. Betul, Pak. Dia itu iri karena saya berprestasi dan menjadi kandidat direktur. Karena hidupnya sendiri hampa, dia berusaha menjatuhkan saya. Entah omong kosong apa yang sudah dia katakan pada Bapak. Baskara menatapku dengan wajah memerah dan mata melotot. Keringat cemas mulai membasahi pelipisnya, tetapi matanya dikuasai oleh keyakinan aneh bahwa ia harus merendahkan istrinya di sini untuk menjaga harga dirinya. Di saat yang sama, Dina yang sama sekali tidak bisa membaca situasi, ikut menimpali dengan suara manja. Benar, Pak Suryo. Jangan percaya omongan tante-tante norak ini, Pak Baskara itu setiap hari bekerja keras sampai malam demi saya. Maksud saya? Demi membimbing bawahannya. Dia itu atasan yang sangat bisa diandalkan. Dina bergelayut lagi di lengan Baskara sambil tertawa meremehkanku. Lagi pula, berkeliaran di lobi perusahaan sekelas ini dengan setelan kampungan begitu kan tidak tahu malu. Persis seperti yang sering Pak Baskara katakan, istriku itu cuma benalu yang hidup dari uangku. Cepat panggil satpam dan usir dia saja, Pak. Dina, diam sebentar. Baskara sempat menyuruh Dina diam, tetapi ia segera kembali menghadap Pak Suryo dan membungkuk dalam-dalam. Ketidaksopanan istri saya adalah tanggung jawab saya sebagai suami. Biar saya yang mengusirnya, mohon maaf atas keributan ini. Ia berbalik padaku. Cepat pulang. Jangan mengotori tempat suciku ini dengan kehadiranmu, dasar parasit tak berguna. Bentakan Baskara menggema di lobi. Parasit, tak berguna. Kata-kata hinaan yang menyakitkan telinga terus dilontarkan. Istri normal mungkin akan menangis atau menamparnya. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam, bibirku terkatup rapat, menatap balik wajah Baskara dan Dina dengan dingin. Menyedihkan, konyol. Mereka berdua sama sekali tidak sadar betapa fatal kata-kata yang mereka ucapkan, yang pada akhirnya akan menjerat leher mereka sendiri. Pemandangan itu seperti sebuah komedi tragis yang murahan. Baskara, Pak Suryo memecah keheningan. Ekspresi di wajahnya telah hilang, hanya menyisakan rasa jijik yang tak terhingga. Sepertinya kau sama sekali tidak mengerti bobot kata-katamu. Yah, sebenarnya kebodohan dan kedangkalanmu itu sudah lama diketahui oleh jajaran atas. Hah? Baskara mengeluarkan suara bingung. Sales berprestasi? Calon direktur, jangan terlalu banyak bermimpi. Alasan kau masih bisa berada di perusahaan ini sampai hari ini adalah semata-mata karena... Pak Suryo berhenti. Lalu berbalik ke arahku.
dan di depan mata Baskara serta karyawan lain yang menahan napas, ia membungkuk sangat dalam kepadaku. Ibu Kirana, mohon maaf. Anda tidak perlu lagi mendengarkan ocehan rendahan dari orang-orang ini. Maaf telah membuang waktu Anda. Bapak Direktur Utama sudah menunggu dengan tidak sabar. Mari, saya antar ke lift khusus direksi. Tidak apa-apa, Pak Suryo. Mari kita pergi, jawabku tenang. Pak Suryo dengan hormat berjalan di depanku. Sekali, aku menoleh ke belakang, menatap Baskara yang berdiri mematung dengan mulut ternganga. Tunggu, Pak Suryo. Ini pasti ada salah paham, kenapa Anda membungkuk pada wanita itu? Baskara yang tersadar berteriak dengan suara parau dan mencoba mengejar. Namun, tatapan dingin Pak Suryo membuatnya terpaku di tempat. Hei, Kirana. Jangan bercanda. Aku ada janji bertemu langsung dengan Direktur Utama setelah ini. Aku tidak tahu apa rencanamu, tapi aku akan jelaskan semuanya langsung pada beliau dan membongkar semua kebohonganmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Baskara meraung ke punggungku yang menjauh. Ia benar-benar percaya bahwa ia adalah orang pilihan Direktur Utama. Bahwa jika ia berbicara langsung, kemampuannya pasti akan diakui. Dari dalam lift khusus direksi yang pintunya hampir tertutup, aku sedikit tersenyum ke arah Baskara. Tentu. Aku akan menunggumu. Di ruang Direktur Utama. Pintu tertutup dengan senyap, menyembunyikan wajah Baskara yang memerah karena marah. Saat lift naik menuju lantai teratas, aku diam-diam mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Panggung utama akan segera dimulai, di mana suami yang angkuh itu akan dengan sukarela masuk ke ruang Direktur Utama, berpikir bahwa aku yang akan terpojok. Di ruang Direktur Utama di lantai teratas, keheningan ruangan berkarpet tebal itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara ketukan pintu yang kasar. Permisi. Saya Baskara dari Divisi Penjualan. Pintu mahoni yang berat itu terbuka dengan kasar, dan Baskara masuk dengan napas terengah-engah, dahinya berkeringat, matanya merah. Pandangannya tertuju pada sofa kulit mahal di tengah ruangan, dan saat melihatku duduk di sana, wajahnya semakin memerah karena marah. Jadi kau benar-benar berani naik sampai ke sini? Dasar wanita tidak tahu malu. Cepat keluar. Saat Baskara hendak membentakku, sebuah suara rendah dan berwibawa terdengar dari meja besar di ujung ruangan. Tenang, Baskara. Ini bukan tempat untukmu berteriak-teriak. Direktur Utama, Wijoyo Prawiro ayah kandungku perlahan berdiri. Mengenakan setelan abu-abu yang pas di badan, tatapan matanya yang tajam menusuk Baskara. Baskara terlonjak kaget dan langsung mengubah sikapnya. Ia membungkuk begitu dalam hingga dahinya nyaris menyentuh lantai. Bapak Direktur Utama, mohon maaf sebesar-besarnya. Istri saya telah membuat keributan yang luar biasa. Akhir-akhir ini, kondisi mentalnya sedikit tidak stabil, dan dia datang ke sini hanya untuk mengganggu pekerjaan saya. Baskara mengangkat wajahnya dan mulai membela diri dengan putus asa. Seperti yang Bapak tahu, saya bekerja siang dan malam demi perusahaan sebagai kandidat direktur. Tapi wanita bernama Kirana ini, dia tidak punya pengalaman kerja dan tidak tahu dunia luar. Dia iri dengan kesuksesan saya. Dia bahkan tidak mengurus rumah dengan benar dan hanya menjadi benalu yang hidup dari uang saya. Benalu, katamu? Ayahku menghela napas panjang dan duduk di sofa di seberangku. Wajahnya sengaja dibuat terlihat serius. Ayah sedang berakting sebagai direktur yang tegas untuk memancing keluar sifat asli Baskara. Iya, Pak. Tadi Pak Suryo juga sepertinya tertipu oleh kebohongannya, tapi Bapak pasti tidak, kan? Prestasi saya selama ini, insting bisnis saya yang jenius, dan loyalitas saya pada perusahaan. Sudah jelas mana yang harus dipercaya antara omong kosong wanita ini dan kemampuan saya. Semakin berapi-api, kata-kata Baskara menjadi semakin sombong. Ia merasa sudah berhasil memenangkan simpati Direktur Utama. Ibu Kirana. Ayahku memanggilku dengan suara dingin. Suamimu berkata seperti ini. Apa ada yang ingin kau sanggah? Jika kau memang penghalang bagi kariernya, maka keberadaanmu hanyalah racun bagi salah satu aset terpenting perusahaan kami. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menunduk dalam diam. Aku pura-pura meremas tanganku di pangkuan dan menggigit bibir. Bagi Baskara, ini pasti terlihat seperti potret istri lemah yang terpojok dan ketakutan oleh tatapan tajam Direktur Utama. Nah, lihat. Dia bahkan tidak bisa membantah. Baskara berteriak penuh kemenangan, lalu berdiri menjulang di depanku. Pak Dirut, inilah wujud asli wanita ini. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan hanya bisa diam membatu. Saya sudah tidak tahan lagi dengan pernikahan ini. Sebenarnya, saya sudah dalam proses persiapan perceraian. Mendengar kata itu, aku perlahan mengangkat wajah. Perceraian? Tanya ayahku pelan. Betul.
Saya sudah punya wanita lain yang lebih pantas untuk saya. Namanya Dina Lestari, bawahan saya yang sangat kompeten di divisi penjualan. Dia sangat menghormati saya dan selalu mendukung saya dengan sempurna. Wanita muda dan hebat seperti dialah yang pantas menjadi istri seorang calon direktur. Saya akan memutuskan hubungan dengan wanita benalu ini secepatnya. Baskara membusungkan dada, dengan angkuh menyatakan perselingkuhannya seolah-olah itu adalah keputusan brilian demi perusahaan. Jadi, Pak Dirut, mohon jangan terpengaruh oleh omong kosong wanita ini. Tolong panggil satpam dan seret dia keluar dari gedung ini. Dan setelah itu, saya harap Bapak bisa menjanjikan posisi kepala divisi atau bahkan kursi direksi untuk saya. Hanya napas Baskara yang kasar yang terdengar di ruangan itu. Ia sepenuhnya yakin akan kemenangannya, menunggu jawaban direktur utama dengan senyum lebar. Bermimpi tentang masa depan gemilang di mana ia menyingkirkan pengganggu sepertiku dan naik ke puncak perusahaan bersama kekasih mudanya. Keheningan yang mencekam berlalu selama beberapa detik. Akhirnya, ayahku perlahan melepaskan kacamatanya dan meletakkannya di atas meja. Lalu, dengan tatapan yang sangat dingin, ia menatap Baskara dan membuka mulutnya. Panggil satpam dan seret keluar, katamu, betul Pak. Sekarang juga, jawab Baskara bersemangat. Pada saat itu, kata-kata yang keluar dari mulut ayahku adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Baskara. Jadi, kau menyuruhku untuk mengusir putriku satu-satunya dari perusahaanku sendiri? Hah? Senyum yang menempel di wajah Baskara membeku seketika. Hah? Suara bingung keluar dari mulut Baskara. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, memandang bergantian antara aku dan wajah direktur utama. Otaknya berusaha keras memproses arti kata-kata yang baru saja ia dengar. Namun, sirkuit otaknya yang sudah dipenuhi oleh harga diri dan gengsi itu mengalami korsleting total. Putri direktur utama? Senyum di wajah Baskara berganti menjadi ekspresi kaku, dan keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya. Papak Dirut, ini pasti lelucon. Haha, tidak mungkin wanita ini putri Bapak, dia kan cuma ibu rumah tangga bodoh. Sebelum menikah saja dia cuma kerja jadi karyawan kontrak di perusahaan kecil antah berantah, wanita rendahan seperti dia. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ekspresi ayahnya tidak berubah sedikit pun. Ia hanya menatap Baskara dengan tatapan dingin seolah melihat sampah. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Nama gadis Kirana adalah Kirana Prawiro. Dia menyembunyikan identitasnya karena ingin merasakan dunia kerja dengan kekuatannya sendiri, bukan karena nama besar orang tuanya. Saat acara lamaran dulu, aku mengaku sebagai pensiunan biasa juga untuk menguji karakter aslimu. Tidak mungkin. Bohong. Baskara terhuyung mundur. Punggungnya menabrak pintu mahoni yang berat, menimbulkan suara gedebuk. Jadi, semua yang kukatakan padanya selama ini, semuanya sampai ke telinga Bapak Direktur Utama? Ya, aku mendengar semuanya. Termasuk bagaimana kau bersikap seenaknya di rumah, menghina putri kesayanganku dengan sebutan benalu dan parasit. Dan juga, bagaimana kau barusan di depanku dengan angkuh menyuruhku memanggil satpam untuk mengusirnya, suara ayahnya yang berat dan dalam membuat udara di ruangan itu terasa membeku. Wajah Baskara pucat pasi. Lututnya gemetar hebat, seolah akan roboh kapan saja. Disinilah, untuk pertama kalinya, aku perlahan membuka mulut. Kaget, Mas Baskara, Kirana. Kau. Kenapa kau diam saja? Kalau kau memang putri direktur utama, kenapa tidak bilang dari awal? Kau menipuku. Baskara berteriak histeris. Aku melemparkan tatapan dingin padanya. Aku tidak menipumu. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Sejak kau mulai sombong dan menjadikanku samsak emosionalmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu besar kepala, tidak sadar betapa konyolnya peran badut yang sedang kau mainkan. Badut? Baskara hendak membantah dengan wajah memerah, tetapi suaranya dipotong oleh bentakan ayahku. Diam kau. Apa kau masih belum sadar kenapa kau bisa naik jabatan secepat ini? Ayahku menggebrak meja dengan keras. Baskara terlonjak kaget. Itu karena insting bisnis dan kerja kerasku yang jenius. Jangan membuatku tertawa. Suara ayahku menggema. Ingat proyek besar 5 tahun lalu? Kau hampir membuat perusahaan rugi miliaran rupiah karena kelalaianmu memeriksa dokumen. Siapa yang saat itu membungkuk minta maaf pada direktur perusahaan klien untuk membereskan masalahmu? Hah? 3 tahun lalu juga begitu. Proyek barumu hampir gagal total karena rencanamu yang gegabah. Aku yang diam-diam mengirim tim terbaik untuk membantumu dari belakang. Itu semua bukan kemampuanmu. Itu semua kulakukan karena rasa sayangku sebagai orang tua pada suami putriku,
agar kau bisa menjadi orang yang berguna. Kebenaran yang kejam itu terungkap. Identitas terbesar Baskara, harga dirinya sebagai seorang eksekutif elit, hancur berkeping-keping. Bohong, 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 aku berhasil karena kekuatanku sendiri. Aku ini orang hebat. Orang hebat macam apa yang menyebut istrinya sendiri parasit di perusahaan milik ayah mertuanya, dan menggunakan uang perusahaan untuk berselingkuh dengan wanita lain? Teriakan Baskara terhenti oleh kata-kata ayahnya. Seselingkuh? Apa maksud Bapak? Percuma mengelak. Kirana, berikan itu. Atas perintah ayahku, aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku dan melemparkannya ke atas meja. Brak! Puluhan lembar foto yang jernih berhamburan keluar. Punggung Baskara dan Dina yang masuk ke hotel mewah semalam, momen saat mereka saling menatap di lobi. Dan bukan hanya itu. Tidak. Baskara mengerang putus asa saat melihat foto-foto itu. Di antara foto-foto tersebut, terselip salinan dokumen yang membuktikan bahwa Baskara telah menyelewengkan dana perusahaan bersama Dina Lestari. Kau pikir aku hanya ibu rumah tangga bodoh yang tidak tahu apa-apa, ya? Sayang sekali. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai seorang akuntan profesional. Menemukan kejanggalan dalam kuitansi-kuitansimu itu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Saat aku mengatakannya dengan dingin, Baskara jatuh terduduk di lantai. Bapak Direktur Utama. Pria ini tidak hanya gagal sebagai suami putri Bapak, tapi dia juga benar-benar gagal sebagai seorang karyawan. Ya, kau benar. Nah, Baskara, tadi kau bilang ingin bercerai dan memulai hidup baru dengan kekasih mudamu itu, kan? Ayahku berkata dengan suara yang seolah datang dari dasar neraka. Akan kukabulkan keinginanmu itu. Tapi, kau akan merasakan neraka yang bahkan tidak pernah kau bayangkan. Saat jari ayahku menekan tombol telepon internal, wajah Baskara benar-benar dipenuhi oleh kengerian. Babak baru yang akan mendorong Baskara ke jurang keputusasaan yang lebih dalam akan segera dimulai. Suryo, bawa Dina Lestari dari divisi penjualan kemari sekarang juga. Setelah ayahku memberi perintah melalui telepon internal, Baskara tersentak dan semakin meringkuk ketakutan. Ia benar-benar kehilangan semangat juangnya, berlutut di lantai seperti orang yang berbeda dari eksekutif elit yang tadi membual bahwa dirinya jenius. Beberapa menit kemudian, pintu ruang direktur utama diketuk dengan irama yang ringan dan ceria. Permisi, saya Dina Lestari dari divisi penjualan. Pintu terbuka bersamaan dengan suara manja itu. Dina sama sekali tidak mengerti mengapa ia dipanggil ke ruang direktur utama, malah ia berpikir akan mendapat semacam penghargaan khusus. Dengan pipi merona dan langkah genit, ia masuk ke dalam ruangan. Namun, ia seharusnya menyadari atmosfer aneh di dalam ruangan. Baskara yang terduduk di lantai sambil gemetaran. Direktur utama yang menatapnya dengan pandangan dingin. Dan aku yang duduk tenang di seberang sofa. Loh? Senyum di wajah Dina menghilang, alisnya berkerut tidak senang. Kenapa Tante Norak ini ada di ruang direktur utama? Pak Baskara, bukannya Bapak bilang mau panggil satpam untuk mengusirnya? Jangan bikin malu di depan Pak Dirut, dong. Bobodoh. Diam kau. Baskara mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya untuk menyuruh Dina diam. Tapi Dina, yang sama sekali tidak bisa membaca situasi, mengira itu hanya cara Baskara untuk menutupi rasa malunya. Ia berjalan mendekati Baskara dan memeluk lengannya. Apaan sih, Pak? Bapak dipanggil ke sini pasti karena Bapak merekomendasikan saya sebagai bawahan yang hebat, kan? Kita kan akan memimpin perusahaan ini bersama-sama, jadi tidak ada waktu untuk meladeni tante ini. Diam kau. Kau bisa mati. Baskara menatap Dina dengan mata merah dan menyentakkan lengannya dengan kasar. Dina yang terdorong berteriak kaget dan menatap Baskara dengan tidak percaya. Apa-apaan? Pak Dirut, wanita ini penguntit Pak Baskara, cepat usir dia. Dina Lestari, benar, ayahku, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara dengan suara rendah yang menusuk. Aku memanggilmu bukan untuk rekomendasi atau hal semacamnya. Lihat ini. Ayahku menunjuk dengan dagunya ke arah meja, tempat puluhan foto dan salinan dokumen keuangan berserakan. Dina, dengan mulut cemberut, mendekati meja dan melihat foto-foto itu. Hah? Di sana terpampang foto-foto dirinya dan Baskara masuk ke hotel mewah dan berpelukan. Ini apa? Siapa yang mengambil foto ini? Ini kan pelanggaran privasi, kejahatan. Aku yang mengambilnya, kataku tenang. Dina menatapku dengan mata melotot. Kau, dasar menyedihkan. Karena tidak dicintai suami, kau jadi penguntit. Wanita hina. Yang menyedihkan itu kalian, balasku dingin tanpa emosi. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan ayahku terus-menerus digerogoti oleh benalu seperti kalian. Ayah? Mulut Dina ternganga.
Ia memandang bergantian antara aku dan wajah direktur utama. Beberapa detik kemudian, saat ia akhirnya mengerti, wajahnya pucat pasi. Putri. Direktur utama, tante ini. Dan tante ini yang telah melacak semua pengeluaran dana yang kalian selewengkan, lanjut ayahku. Makan malam mewah dengan dalih biaya perjalanan dinas, membeli tas mewah dengan dalih biaya representasi klien. Bahkan menginap di hotel suite dengan dalih lembur. Modusnya memang dangkal, tapi... Ayahku mengetukkan jarinya ke tumpukan dokumen. Perselingkuhan mungkin masalah pribadi. Tapi menggelapkan uang perusahaan adalah cerita lain. Ini adalah penggelapan dalam jabatan, dengan kata lain, sebuah kejahatan. Mendengar kata itu, Dina panik total. Tapi yang keluar dari mulutnya bukanlah permintaan maaf, melainkan pembelaan diri yang semakin menunjukkan kebodohannya. Saya tidak salah. Semua ini karena Pak Baskara bilang ini uangku, pakai saja sesukamu. Saya hanya diajak, jadi saya ikut saja. Jangan bohong. Baskara yang sejak tadi gemetaran tiba-tiba berteriak marah pada Dina. Kau yang merengek minta tas bermerek dan makan malam mewah, kan? Saya ini ditipu olehnya, Pak Dirut. Percayalah, wanita ini yang menggoda saya dan membuat saya menghabiskan uang. Hei, Pak Baskara. Seenaknya menyalahkan saya. Bukannya Bapak yang menangis-nangis bilang istri Bapak membosankan? Kau yang membuatku tergoda, dasar wanita murahan. Hina, ujung-ujungnya cuma mikirin diri sendiri. Di ruang direktur utama yang sakral, pertengkaran saling menyalahkan yang menjijikkan dimulai. Dua orang yang beberapa menit lalu mengaku sebagai pasangan yang hebat kini saling melempar lumpur, berusaha menjatuhkan satu sama lain. Inilah kebenaran dari hubungan dangkal mereka. Aku hanya menatap pertengkaran konyol itu dengan dingin. CUKIEP. Bentakan ayahku yang seperti guntur menghentikan pertengkaran mereka. Tidak peduli siapa yang memulai, dosa kalian yang telah mencoreng nama baik perusahaanku akan kalian bayar lunas. Ayahku tersenyum dingin dan mengeluarkan selembar dokumen dari laci mejanya. Baskara, tadi kau bilang sedang dalam proses perceraian kan? Kebetulan, kami juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Saat melihat dokumen yang disodorkan ayahku ke atas meja, Baskara menjerit pendek. Titik balik yang akan mendorongnya ke dasar jurang keputusasaan kini ada di hadapannya. 2 lembar kertas yang disodorkan ayahku ke tengah meja. Saat melihat tulisan tebal yang tercetak di sana, Baskara menjerit pendek. Surat perjanjian perceraian, surat tuntutan ganti rugi. Tanda tangan dan stempel materaiku sudah tertera di sana, dokumen yang sah secara hukum. Tangan gemetar Baskara meraih kertas itu. Dan saat melihat jumlah tuntutan yang tertera, matanya terbelalak. 1 miliar. Suaranya tercekat. Dina yang mendengar itu ikut mengintip dokumen tersebut. Wajahnya juga pucat pasi seperti melihat hantu. Kenapa ada surat tuntutan untuk saya juga? Ganti rugi 500 juta? Bohong. Saya tidak bisa bayar uang sebanyak itu? Bukan tidak bisa, tapi harus, kataku dengan suara sedingin es. Tadi kalian kan bilang ingin bercerai dan memulai hidup baru dengan bahagia. Jadi aku hanya membantu kalian mempersiapkannya. Baik sekali, bukan, Kirana? Tidak. Ini pasti salah paham, aku. Baskara melempar dokumen itu ke meja dan mencoba merangkak memohon di kakiku. Tapi tatapan tajam ayahku menghentikannya. Ayah. Bapak Direktur Utama, mohon ampuni saya. Saya hanya diperdaya oleh wanita ini, Dina Lestari. Semua ini hanya karena saya hilaf. Yang benar-benar saya cintai hanya Kirana. Hei, Pak Baskara, jangan bercanda. Teriak Dina melengking. Bukannya Bapak yang sok hebat bilang aku calon direktur dan mengajak saya? Siapa juga yang mau pacaran sama bapak-bapak bau tanah, botak, dan bau mulut? Saya cuma pura-pura baik karena bisa makan enak dibayarin pakai uang kantor. Justru saya korbannya. Saya tidak akan bayar ganti rugi sepeser pun. Di ambang kehancuran, mereka saling menghina demi menyelamatkan diri. Citra pasangan takdir yang tadi mereka pamerkan lenyap sudah. Sifat asli mereka yang buruk kini terpampang jelas. Beraninya kau bicara begitu. Memang kenyataannya, kan? Tanpa koneksi mertua, Bapak cuma om-om menyedihkan yang tidak berguna. Aku hanya menatap dalam diam pertengkaran mereka yang hampir menjadi perkelahian fisik. Rasa marah atau sedih sudah tidak tersisa sedikit pun. Aku hanya melihat dua manusia yang saling menyalahkan di depanku sebagai makhluk yang kecil dan menyedihkan. Fakta bahwa suamiku adalah orang yang begitu dangkal justru membuatku merasa lega. Diam. Gertakan ayahku sekali lagi membuat udara di ruangan bergetar. Keduanya terlonjak kaget dan terdiam. Tanda tangani dokumen itu dan tempelkan materai. Selain ganti rugi, surat tagihan untuk pengembalian dana yang kalian gelapkan juga akan menyusul. Kalian bayar semuanya sampai lunas. Dan tentu saja,
per hari ini, kalian berdua dipecat secara tidak hormat. Dipecat? Mulut Baskara ternganga. Dan akhirnya ia menangis tersedu-sedu. Statusnya sebagai eksekutif elit, utang miliaran rupiah, dan kehancuran reputasi sosialnya semua hal yang paling ia takuti kini menjadi kenyataan. Namun, Baskara masih mencoba melakukan perlawanan terakhir. Tanda tangan? Aku tidak akan pernah tanda tangan. Jika aku tidak tanda tangan, perceraian tidak akan sah, ganti rugi juga tidak perlu kubayar. Aku masih karyawan di perusahaan ini. Benar, aku akan lapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Akan kutuntut kalian karena pemecatan tidak adil dengan menggunakan kekuasaan. Baskara mencoba memutarbalikkan kesalahannya menjadi kesalahan perusahaan. Melihat pembelaan dirinya yang menyedihkan, ayahku menghela napas panjang. Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Pria sepertimu tidak akan pernah mengakui kesalahan sampai akhir. Ayahku melirik jam tangannya. Tepat sekali. Mereka juga seharusnya sudah sampai. Bersamaan dengan kata-kata itu, pintu ruang direktur utama terbuka pelan dari luar. Permisi, Pak Dirut. Sesuai perintah, saya sudah membawa mereka. Pak Suryo yang tadi kutemui di lobi, kini berdiri di samping pintu seolah mempersilakan seseorang masuk. Apa? Siapa yang kau panggil? Baskara menoleh ke arah pintu dengan ketakutan. Saat melihat orang-orang yang masuk, jeritan keputusasaan yang sesungguhnya akhirnya keluar dari mulut Baskara. Jalan keluar terakhirnya telah ditutup rapat oleh benteng terkuat. Orang yang paling ia takuti di dunia, dan yang paling tidak ia inginkan untuk mengetahui masalah ini, kini berdiri di sana dengan wajah murka. Ayah, ibu. Ibu. Suara parau yang menyedihkan keluar dari mulut Baskara. Yang masuk ke ruang direktur utama diantar oleh Pak Suryo adalah kedua orang tua kandung Baskara, Bapak Hardiman dan Ibu Wati. Ayah Baskara, Pak Hardiman, adalah seorang pensiunan kepala sekolah yang sangat dihormati di kampungnya. Ia sangat membenci ketidakjujuran dan mendidik Baskara dengan keras sejak kecil. Dialah satu-satunya orang yang paling ditakuti Baskara di dunia. Dan Pak Hardiman kini berdiri di sana dengan wajah memerah karena marah, menatap Baskara dengan tatapan murka. Baskara, anak ini. Ibu Wati, ibunya, menutup mulut dengan sapu tangan dan menangis tersedu-sedu. Kenapa ayah dan ibu ada di Jakarta? Aku tidak dikabari. Diam kau, anak bodoh. Gertakan Pak Hardiman menggelegar seperti petir di ruangan itu. Baskara terlonjak dan langsung terduduk di lantai. Saya yang memanggil mereka, kataku pelan sambil berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada kedua orang tua Baskara. Bapak, Ibu, mohon maaf telah merepotkan Bapak dan Ibu datang jauh-jauh kemari. Pak Hardiman membalas dengan membungkuk begitu dalam pada ayahku, seolah bersujud. Bapak Direktur Wijoyo, dan Nak Kirana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan anak saya yang tidak bisa dimaafkan ini. Ini semua salah didikan saya. Saya siap menerima hukuman apapun untuknya. Mohon dimaafkan. Pak Hardiman, tolong angkat kepala Bapak. Yang salah adalah Baskara, bukan Bapak dan Ibu. Saat aku berkata demikian, Pak Hardiman perlahan mengangkat wajahnya sambil menahan air mata. Bukan begitu, Ayah. Ini semua jebakan Kirana. Aku dijebak. Wanita ini, Dina Lestari, yang menghasutku. Baskara masih saja mencoba berbohong di depan orang tuanya. Namun, Pak Hardiman tanpa kata berjalan mendekati Baskara dan, plak. Suara tamparan yang keras dan tajam menggema di ruangan. Pak Hardiman menampar pipi Baskara tanpa ampun. Baskara terjatuh ke lantai, memegangi pipinya dengan wajah tidak percaya. Ayah. Ayah memukulku? Putra kebanggaan ayah yang sukses ini. Jangan merasa sukses. Pak Hardiman mencengkeram kerah baju Baskara dan mengguncangnya dengan keras. Nak Kirana sudah menceritakan semuanya. Bagaimana kau memperlakukannya seperti pembantu dan menghinanya? Bagaimana kau menggelapkan uang perusahaan dan berselingkuh dengan wanita muda ini? Kami sudah melihat semua bukti fotonya. Dan kesuksesanmu di Prawiro Group itu bukan karena kemampuanmu. Itu semua karena Bapak Direktur Wijoyo yang membantumu dari belakang demi Nak Kirana. Kau membalas kebaikan dengan kejahatan dan mencoreng nama baik perusahaan. Kau mempermalukan keluarga Hartono. Dihantam oleh kebenaran dari ayahnya sendiri, Baskara kehilangan semua jalan keluar. Wajahnya pucat pasi, dan ia hanya bisa gemetaran. Ibu pasti mengerti, kan? Aku ini sebenarnya orang hebat. Hanya saja Kirana yang menghambatku. Baskara menatap ibunya yang menangis dengan tatapan memohon. Namun, Ibu Wati menatapnya dengan dingin. Baskara, Ibu benar-benar kecewa padamu, Nak Kirana. Nak Kirana, selama kau sibuk minum-minum setiap malam, dia yang setiap bulan rutin mengirimkan uang untuk kami. Saat Ibu dirawat di rumah sakit,
Kau bilang sibuk kerja dan tidak pernah datang menjenguk, tapi Nak Kirana setiap hari datang merawat ibu, dan kau. Anak macam apa kau ini? Hah? Baskara tertegun. Ia sama sekali tidak tahu tentang uang kiriman atau saat ibunya dirawat, selama ia sibuk memikirkan gengsi dan menghabiskan uang dan waktu untuk dirinya sendiri. Kalau ayah dan ibu juga meninggalkanku, bagaimana aku bisa hidup? Air mata penyesalan akhirnya mengalir dari mata Baskara. Tapi itu bukan air mata karena menyesali dosanya. Itu adalah air mata egois karena mengasihani dirinya sendiri. Hei, kau! Pak Hardiman mendorong Baskara dan beralih pada Dina Lestari yang gemetaran di sudut ruangan. Dina menjerit pendek dan mundur ketakutan. Meskipun kau dihasut oleh anak bodohku ini, kau juga seorang kriminal. Ganti rugi 500 juta itu, kau bayar sampai lunas. Kalau tidak bisa, aku akan datang ke rumah orang tuamu. Tidak mau. Kenapa saya yang harus? Ganti rugi itu akan menghancurkan hidup saya. Dina menutupi wajahnya dan menangis meraung-raung. Padahal aku percaya karena dia bilang akan menceraikan istrinya dan ini uangku. Pria brengsek. Seharusnya aku tidak pernah bertemu denganmu. Diam kau. Aku juga tidak akan begini kalau tidak tergoda oleh wanita murahan sepertimu. Pertengkaran menjijikkan antara pasangan selingkuh itu kembali terjadi. Ditinggalkan oleh orang tua, putus dengan kekasih, dipecat dari perusahaan, dan hanya menyisakan utang miliaran dari ganti rugi dan penggelapan dana. Hidup Baskara seolah sudah tamat. Tapi, aku masih belum memberitahukan satu hal terpenting pada mereka. Mas Baskara, ada satu hal yang harus kuluruskan. Saat aku membuka mulut dengan tenang, ruangan menjadi hening. Baskara mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, meluruskan? Apalagi yang mau kau katakan? Aku tersenyum dingin dan menunjuk tumpukan dokumen penggelapan di atas meja. Lalu, aku mengucapkan satu kebenaran mengejutkan yang akan benar-benar mendorong Baskara ke dasar jurang keputusasaan. Ada satu hal yang kau salah pahami. Yaitu, mendengar kata-kata itu, mata Baskara dan Dina terbelalak, seolah melihat akhir dunia. Satu hal yang kau salah pahami adalah, aku membolak-balik lembaran dokumen penggelapan dana di atas meja. Baskara dan Dina menahan napas, menatap mulutku. Kau benar-benar percaya bahwa kau diberi batas pengeluaran dinas yang sangat tinggi karena kau adalah kandidat direktur, kan? Restoran mewah, hotel berbintang, mentraktir bawahan. Kau pikir semua kwitansi yang kau serahkan ke bagian keuangan akan secara ajaib dilunasi sebagai biaya perusahaan. Tentu saja. Aku memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Jadi wajar saja bagian keuangan. Salah, potongku dingin. Semua kwitansimu yang tidak wajar dan bernilai besar itu setiap bulan selalu ditolak oleh bagian keuangan. Mana mungkin manajer sepertimu diizinkan melakukan pengeluaran tak terbatas seperti itu. Tapi jika kau tahu pengajuanmu ditolak, kau akan malu karena merasa tidak dihargai oleh perusahaan. Jadi, setiap bulan aku yang memohon pada bagian keuangan, lalu mentransfer uang dari rekening pribadiku ke perusahaan untuk menutupi pengeluaranmu itu. Hah! Darah di wajah Baskara surut lagi. Artinya, Mas Baskara, uang yang kau pakai dengan sombong sambil mengira itu adalah hak istimewa hasil jerih payahmu, itu bukan uang perusahaan. Itu semua adalah uang warisan pribadiku dari kakek sebelum aku menikah. Kau hanya menghabiskan tabungan istrimu untuk bersenang-senang dengan kekasihmu sambil berlagak sombong. Tidak mungkin. Bohong. Uang dinasku. Dari uangmu? Baskara memegangi kepalanya, menatap tumpukan dokumen itu dengan tidak percaya. Kalau tidak percaya, lihat halaman terakhir dokumen itu. Ada stempel dari bagian keuangan dan bukti transfer dari rekening pribadiku selama beberapa tahun terakhir. Dengan tangan gemetar, Baskara membalik halaman dan napasnya tertahan saat melihat deretan bukti transfer yang begitu banyak. Tidak mungkin. Padahal kau kan hanya ibu rumah tangga. Dan ada satu lagi kesalahpahaman besarmu, lanjutku dengan tatapan sedingin es. Ini bukan hanya tentang pemecatan dari perusahaan. Kau telah menarik dana dari aset pribadiku dengan alasan palsu. Tentu saja aku tidak akan pernah menyetujui jika tahu uang itu untuk biaya kencan dengan selingkuhanmu. Ini adalah penipuan dan penggelapan dana. Penipuan? Total dana pengeluaran palsu yang kau tarik dari rekeningku selama 5 tahun terakhir, setelah kuhitung kasar, mencapai 3,5 miliar rupiah. 3,5 miliar. Suara desisan keluar dari mulut Baskara. Ditambah ganti rugi 1 miliar tadi, totalnya menjadi 4,5 miliar rupiah. Tentu saja, kau harus membayarnya lunas sekaligus. Jika tidak bisa, aku akan melaporkanmu ke polisi atas nama pribadiku. 4,5 miliar. Karena jumlah yang begitu besar, Baskara nyaris pingsan.
Pria yang selama ini berlagak elit itu, kini menanggung utang yang mungkin tidak akan bisa ia lunasi seumur hidupnya. Tidak, tidak mau. Dina yang tersadar dari jumlah utang yang fantastis itu mulai histeris. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik sambil menangis. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua kan ulah Pak Baskara. Kenapa aku harus ikut terseret utang miliaran begini? Ganti rugi 500 juta saja aku tidak sanggup bayar. Tentu saja ada hubungannya, Dina, kataku dingin. Kau membuat kartu kredit tambahan atas nama Baskara dan menggunakannya untuk membeli tas bermerek dan perawatan kecantikan, kan? Rinciannya semua ada di sini. Kau adalah kaki tangannya. Menyadari jalan keluarnya telah tertutup rapat, Dina jatuh terduduk dan menangis meraung-raung. Nak Kirana, Pak Hardiman, ayah Baskara, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara serak. Tolong. Jangan laporkan ke polisi. Jangan sampai anak saya masuk penjara. Tolong ampuni dia. Sisanya, biar kami yang urus. Kami akan menjual rumah kami, menggunakan seluruh uang pensiun saya. Kami pasti akan melunasi semuanya. Pak Hardiman kembali bersujud, dahinya menempel di lantai. Ayah, ibu, melihat orang tuanya seperti itu, Baskara akhirnya meraung-raung. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku yang bodoh. Aku janji tidak akan melawan Kirana lagi. Aku minta maaf atas semuanya. Kita mulai dari awal lagi, ya? Tolong, Kirana. Baskara merangkak mencoba memohon padaku. Namun, ayahku menghalanginya dengan dingin. Jangan berani-beraninya kau memanggil nama putriku, dasar sampah. Ujung sepatu ayahku menyingkirkan Baskara. Jika kalian tidak ingin dilaporkan ke polisi, segera tanda tangani surat perjanjian perceraian dan surat pernyataan utang itu. Tapi jangan berpikir ini sudah berakhir. Ayahku tersenyum seperti iblis menatap Baskara. Di wajahnya tergambar jelas bahwa pembalasan yang sempurna bagi pria yang telah menyiksa putrinya selama bertahun-tahun ini masih belum selesai. Bapak Direktur. Belum berakhir maksudnya bagaimana? Tanya Baskara dengan suara gemetar. Tiba-tiba, telepon di ruang direktur utama berdering keras. Itu adalah lonceng yang akan menghancurkan harapan terakhir Baskara. Kring, kring, kring. Dering telepon internal yang nyaring memecah keheningan di ruang direktur utama. Baskara yang terduduk di lantai terlonjak kaget dan menatap ke arah sumber suara. Angkat, Kirana. Nyalakan speakernya, perintah ayahku. Baik. Aku mengangkat gagang telepon dan menekan tombol speaker. Suara seorang pria yang berat dan tegas terdengar di seluruh ruangan. Halo, Wijoyo. Ini aku, Ginting dari Ginting Corporation. Ginting Corporation. Perusahaan itu adalah pesaing terbesar Prawiro Group, sebuah perusahaan raksasa di industri ini. Mendengar nama Ginting, terjadi perubahan luar biasa pada wajah Baskara. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata keputusasaan, kini bersinar cerah. Ia tersenyum seolah menemukan penyelamat di tengah neraka. Pak Ginting. Benar, ini Pak Ginting. Saya, Pak Baskara Hartono. Baskara merangkak mendekati meja dan berteriak ke arah speaker. Oh, Baskara. Kebetulan sekali. Mendengar suara Pak Ginting, Baskara merasa hidup kembali. Ia berdiri, menepuk-nepuk debu di jasnya, dan menatapku serta ayahku dengan angkuh. Hahaha, benar juga. Aku masih punya kartu as ini. Hei, Kirana. Dan kau, Wijoyo. Kalian boleh saja memecatku dan menuntut ganti rugi miliaran, tapi aku tidak peduli. Karena aku sudah akan direkrut oleh perusahaan sebesar Ginting Corporation. Baskara menunjukku lagi dengan wajah sombong. Aku sudah membuat kesepakatan rahasia dengan Pak Ginting untuk membuktikan kemampuanku yang jenius. Perusahaan busuk seperti Prawiro Group ini tidak pantas untukku. Sangat cocok untuk wanita benalu sepertimu dan ayah tuamu yang sombong itu. Aku akan sukses di panggung yang lebih besar bersama Dina. Aku tidak memotong kata-katanya, hanya menatap drama tunggalnya yang konyol itu dengan pandangan dingin. Di belakangnya, orang tuanya yang masih bersujud mencoba menghentikannya. Baskara, apa yang kau katakan? Tapi ia tidak peduli, ia sudah di atas angin. Nah, Pak Ginting, mengenai perekrutan saya, kapan saya bisa mulai bekerja? Mari kita tunjukkan pada ayah dan anak yang tidak kompeten ini nilai sejatiku. Saat Baskara berbicara dengan nada menjilat ke arah speaker, sebuah suara terdengar. Apa yang kau bicarakan? Baskara? Suara yang terdengar dari speaker bukanlah sambutan hangat, melainkan suara dingin yang meremehkan. Aku merekrutmu? Jangan bercanda. Mana mungkin aku mau merekrut mata-mata industri rendahan yang membawa oleh-oleh murahan sepertimu. Hah? Senyum di wajah Baskara kembali membeku.
Wijoyo, seperti yang kau minta, semua bukti mengenai data klien yang coba dijual oleh Baskara Hartono sudah terkonfirmasi. Tentu saja rekening bank yang ia minta untuk uang sogokan juga sudah kami lacak dan bekukan. Tidak. Tidak mungkin. Baskara terhuyung mundur. Papa Ginting kan sangat menghargaiku. Jangan membuatku tertawa, bodoh. Kali ini ayahku yang berkata dengan nada mengejek. Aku dan Ginting adalah teman baik sejak kuliah. Rencanamu untuk menjual informasi rahasia perusahaan kami ke pesaing sudah lama terbongkar. Aku hanya memintanya untuk berpura-pura meladenimu agar kau masuk perangkap. Bohong. Bohong. Harapan terakhir Baskara, satu-satunya tali penyelamatnya, putus seketika. Wijoyo, pengkhianat kotor seperti ini tentu akan kami masukkan ke dalam daftar hitam industri. Membocorkan informasi rahasia adalah kejahatan serius. Soal laporan ke polisi, kuserahkan padamu. Ya, tentu saja. Terima kasih, Ginting. Setelah ayahku menutup telepon, keheningan yang berat kembali menyelimuti ruangan. Baskara jatuh berlutut, memegangi kepalanya dan menangis di lantai. Perceraian. Utang 4,5 miliar rupiah. Pemecatan tidak hormat. Dan sekarang, tuduhan spionase industri karena mencoba membocorkan informasi rahasia ke pesaing. Ia tidak hanya akan diusir dari industri ini selamanya, tapi juga akan ditangkap sebagai kriminal. Tidak ada jalan keluar sejak awal. Sekarang, semua yang kau miliki telah hilang, Baskara, kata-kata dingin ayahku terdengar seperti vonis mati. Kirana, maafkan aku. Aku yang salah. Tolong jangan lapor polisi, jangan lapor polisi. Baskara menempelkan wajahnya ke lantai, merangkak memohon dan menangis di kakiku. Tidak ada lagi sisa-sisa citra elit. Hanya seorang pria paruh baya menyedihkan yang menangis meraung-raung. Tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Aku hanya berkata pelan, nerakamu akhirnya lengkap sekarang. Tapi, aku mengalihkan pandanganku dari Baskara ke Dina Lestari yang meringkuk gemetaran di sudut ruangan. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Jajangan mendekat. Dina gemetaran ketakutan. Ini belum berakhir. Sekarang giliranmu, Dina. Saat aku berdiri di depan Dina dan memutar sebuah rekaman suara dari ponselku, wajahnya berubah menjadi lebih pucat dan putus asa daripada Baskara. Saat aku menekan tombol putar di ponselku, sebuah rekaman suara menggema di ruang direktur utama yang sunyi. Gila, lucu banget deh. Om-om botak itu, dipuji dikit aja langsung klepek-klepek. Ya kali aku beneran suka sama dia itu cuma dompet berjalan buatku, dompet. Aku bisa beli barang-barang branded, makan enak gratis pakai uang kantor. Emang sih, bau badannya agak ganggu, tapi ya udahlah, anggap aja ongkos buat aku main di klub malam, istrinya. Hah, katanya si ibu rumah tangga kampungan, aku keruk aja uang dari pasangan bodoh itu sebanyak-banyaknya, kalau udah bahaya, tinggal buang. Aku kan maunya sama Rio. Jadi, Rio, pesan sampahnya lagi dong. Rekaman itu berhenti diiringi suara sorakan dan denting gelas. Kau. Baskara yang terbaring di lantai mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak, menatap Dina dengan tidak percaya. Wajah Dina pucat pasi. Ia gemetaran dan mundur. Tidak. Apa ini? Ini rekaman palsu. Suaranya cuma mirip. Ini fitnah. Hentikan alasanmu yang menyedihkan, kataku dingin, lalu melemparkan selembar foto ke atas meja. Foto itu menunjukkan Dina di sebuah klub malam di Jakarta, memeluk leher seorang pria muda sambil tersenyum lebar dan mengangkat sebotol sampahnya mahal. Uang yang kau peras dari Mas Baskara, dan uang yang kau gelapkan dari perusahaan. Semuanya kau habiskan untuk pria bernama Rio ini, kan? Mas Baskara, inilah wujud asli bawahan muda yang kau percayai sepenuh hati dan kau pikir mencintaimu. Kau. Au. Raungan seperti binatang buas keluar dari mulut Baskara. Ia melompat dari lantai dan menerkam Dina. Kya. Lepaskan. Kau bilang aku hanya dompet berjalan? Demimu aku membuang keluargaku, kehilangan pekerjaan, dan menjadi kriminal. Jangan berkanda, kembalikan uangku. Baskara mengguncang-guncang bahu Dina, wajahnya merah padam karena marah. Dina tidak mau kalah, ia mendorong dada Baskara. Lepaskan, dasar botak. Siapa juga yang serius denganmu? Jangan GR, deh. Ngaca dulu sana. Beraninya kau. Aku hanya menatap dalam diam pertengkaran menjijikkan mereka di lantai ruang direktur utama. Suami yang mengira dirinya adalah orang istimewa dan kekasih yang mengira bisa memanfaatkan orang lain dengan kecantikannya. Fantasi dangkal mereka hancur, dan kini mereka saling menjerat leher satu sama lain, sungguh pemandangan yang menyedihkan. Hentikan! Perintah singkat ayahku yang penuh wibawa menghentikan mereka. Pak Suryo masuk dan memisahkan Baskara dari Dina, menekannya ke lantai.
Aku mendekati Dina yang terengah-engah dan memberinya pukulan terakhir. Dina, pria bernama Rio yang kau beri semua hartamu dan kau harapkan akan hidup bersamamu itu. Tidak ada urusannya denganmu, jangan libatkan dia. Dina masih mencoba melindungi kekasihnya. Namun, aku tertawa sinis. Melibatkan? Justru rekaman suara dan foto ini diberikan langsung oleh Rio. Hah? Gerakan Dina terhenti. Tim hukum perusahaan kami menghubunginya. Kami memberitahunya bahwa uang yang kau berikan padanya adalah hasil penggelapan dan dia bisa dituntut sebagai kaki tangan. Tahu apa yang terjadi? Dia menangis, bersujud, dan mengaku semuanya. Wanita itu hanya klien gila, Pak. Saya hanya korban yang dipaksa menerima uang. Dia bahkan dengan senang hati memberikan semua pesan-pesan sombongmu dan rekaman suara di klub sebagai bukti. Tidak mungkin. Rio. Menjualku, Dina jatuh terduduk. Pria yang ia kira adalah kekasih sejatinya ternyata hanya memanfaatkannya sebagai sumber uang dan dengan mudah membuangnya saat terancam. Sekarang kau paham? Baginya, kau hanya dompet berjalan. Dan bagi Mas Baskara, kau juga dompet berjalan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi, ya. Kata-kataku menusuk seperti pisau tajam. Dina menangis histeris. Tidak ada lagi orang yang membelanya, tidak ada lagi tempat untuk lari. Baiklah. Aku memandang Baskara yang terkapar, Dina yang menangis, dan orang tua Baskara yang meringkuk di sudut ruangan. Kebenaran telah terungkap. Beban dosa kalian juga sudah kujelaskan. Sekarang, saatnya membayar harganya. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri mimpi buruk yang panjang ini. Pembalasan dendamku dan ayahku yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kebenaran telah terungkap, beban dosa kalian juga sudah kujelaskan. Sekarang, saatnya membayar harganya. Deklarasiku yang tenang membuat udara di ruangan semakin dingin. Baskara dan Dina yang terduduk di lantai, sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Baskara, Dina, aku tidak mau membuang-buang waktu lagi. Segera tanda tangani dokumen ini, perintah ayahku sambil menunjuk surat perjanjian di atas meja. Baskara berdiri dengan gontai, melangkah dengan berat ke arah meja. Kirana. Apa? Apa benar-benar berakhir seperti ini? Kita sudah bersama selama 20 tahun. Baskara menatapku dengan tatapan memohon sambil memegang pena. Benar. 20 tahun? Jawabku tegas sambil menatap matanya. Selama 20 tahun aku berusaha mendukungmu. Tapi apa kau lupa kata-katamu? Kamu tidak akan pernah bisa cerai. Kamu tidak bisa hidup tanpaku, dasar benalu. Mendengar kata-kata itu, Baskara tersentak. Ucapan sombong yang pernah ia lontarkan dengan penuh kemenangan itu kini menjerat lehernya sendiri. Saat mendengar kata-kata itu, perasaanku padamu benar-benar mati. Aku muak dengan kedangkalanmu. Sekarang, cepat tanda tangan. Dengan tanganmu yang gemetar itu, akhiri sendiri riwayat hidupmu. Air mata kembali mengalir dari mata Baskara, menetes di atas dokumen. Sambil terisak, dengan tulisan yang bergetar, ia menandatangani namanya, Baskara Hartono, dan menempelkan materai. Dengan ini, secara hukum kami bukan lagi suami istri, dan utang sebesar 4,5 miliar rupiah resmi menjadi tanggungannya. Sekarang giliranmu, Dina, kata ayahku dingin. Tidak, saya tidak bisa bayar. Seperti yang kukatakan tadi, jika kau tidak bisa bayar, tagihannya akan dikirim ke orang tuamu di kampung. Ah, ya. Ayahku pura-pura teringat sesuatu. Tim hukum kami sudah menghubungi orang tuamu. Memberitahu mereka bahwa putri mereka menggelapkan uang perusahaan, berselingkuh dengan pria beristri, dan menghabiskan uangnya untuk seorang pria simpanan. Orang tuamu sangat marah, dan bilang mereka tidak mau lagi menganggapmu sebagai anak. Tidak. Ayah dan ibu, mengusirku, Dina nyaris pingsan. Jalan keluar terakhirnya, keluarganya, telah ditutup rapat. Dengan ekspresi putus asa, ia tidak punya pilihan selain menandatangani namanya. Setelah keduanya selesai, Pak Hardiman membuka mulutnya. Bapak Direktur, Nak Kirana. Mengenai utang anak saya dan istri saya akan menjadi penjaminnya. Kami akan menghabiskan sisa hidup kami untuk membayarnya. Jadi, tolong. Jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Pak Hardiman, aku menatapnya dengan iba. Melihat pria yang tegas dan jujur itu harus membungkuk demi putranya yang tidak berguna terasa menyakitkan. Ayahku juga menghela napas dan mengangguk. Pak Hardiman, jika Bapak sudah berkata demikian, kali ini akan kami lepaskan. Tapi jika pembayaran terlambat 1 rupiah pun, kami akan langsung melapor ke polisi. Terima kasih banyak. Pak Hardiman berulang kali menempelkan dahinya ke lantai. Ia lalu berdiri dan berkata pada Baskara dengan suara dingin. Baskara,
Mulai hari ini kau bukan lagi bagian dari keluarga Hartono, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah lagi, jangan datang ke pemakaman kami. Dosa yang kau tanggung, bayarlah seumur hidupmu dengan bekerja di tempat paling hina. Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku. Baskara mencoba memeluk kaki orang tuanya, tetapi ibunya juga membuang muka dan menepis tangannya. Ditinggalkan oleh orang tuanya, Baskara hanya bisa menangis putus asa di lantai. Baiklah, urusan hukum sudah selesai. Suryo. Atas panggilan ayahku, Pak Suryo memberi isyarat keluar pintu. Beberapa orang satpam berbadan tegap masuk. Seret mereka keluar dari gedung ini. Beritahu semua pos penjagaan agar mereka tidak pernah diizinkan masuk lagi. Perintah ayahku adalah balasan yang sempurna atas ucapan Baskara padaku di lobi beberapa jam yang lalu, akan kupanggil satpam untuk menyeretmu keluar. Sekarang, dialah yang diseret oleh satpam dengan cara yang memalukan. Lepaskan. Aku ini calon direktur. Kirana, tolong, aku yang salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Permohonan Baskara yang menyedihkan menggema di ruangan. Aku menatapnya dengan senyum yang paling cerah, namun paling dingin. Benar. Kau memang tidak bisa hidup tanpaku. Kau adalah benalu. Selamat tinggal, Mas Baskara. Semoga sisa hidupmu dipenuhi penderitaan. Kirana ada. Jeritan Baskara dan tangisan Dina menghilang di balik pintu yang tertutup. Saat keheningan kembali, aku merasa beban berat di dadaku hancur berkeping-keping. Babak baru, akhir yang tragis bagi mereka berdua, dan kebebasan sejati bagiku, akhirnya dimulai. 6 bulan kemudian hujan deras mengguyur jalan tol di tengah malam. Di bawah guyuran air lumpur dari truk yang melintas, seorang pria dengan lesu mengayunkan tongkat lampu lalu lintas. Woi, Pak Tua. Gerakanmu lambat sekali, jangan malas-malasan. Bentakan dari mandor muda berusia 20-an menggema. Pria itu tersentak, memegangi helmnya yang berlumpur sambil membungkuk-bungkuk. Maafkan saya. Rambutnya yang tipis menempel di kulit kepala karena basah, wajahnya tirus, dan matanya kusam tanpa semangat. Itulah akhir dari pria yang pernah menyombongkan diri sebagai jenius dan calon direktur Baskara Hartono. Kini, Baskara tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter dengan sewa 500.000 per bulan di pinggiran Jakarta. Untuk membayar utang 4,5 miliar rupiah, ia bekerja siang sebagai petugas kebersihan gedung dan malam sebagai penjaga lalu lintas proyek konstruksi. Saat pulang ke kamar kosnya yang dingin, ia menyeduh mie instan murah dengan air panas. Kenapa aku harus mengalami ini? Air mata menetes tanpa henti hingga rasa mie di mulutnya tidak terasa lagi. Orang tuanya telah memutuskan hubungan, bahkan mengganti nomor telepon. Teman-teman dan mantan bawahannya menolak semua panggilannya. Tentu saja, tawaran pekerjaan dari Ginting Corporation tidak pernah ada. Ia masuk daftar hitam industri dan tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan yang layak lagi. Di cermin kecil di sudut ruangan, ia melihat pantulan wajahnya. Bukan lagi wajah seorang eksekutif elit, melainkan wajah seorang pria paruh baya yang menyedihkan dan kumal. Kirana. Aku yang salah. Tolong aku. Raungan penyesalan Baskara menggema di kamar kosongnya. Tapi sekeras apapun ia menangis, tidak ada lagi tempat baginya untuk menjadi benalu. Sementara itu, Dina Lestari juga merangkak di dasar neraka yang ia ciptakan sendiri. Hai, kamu, gelas pelanggan kosong, tuh. Jangan diam saja, cepat buatkan minuman. Dasar tidak bekus. Baik, Mami. Maaf. Di sebuah bar karaoke kumuh, wanita yang dulu berbalut pakaian mahal dan makan di restoran mewah itu, kini mengenakan gaun murah dan setiap malam dihina oleh pelanggan mabuk. Utangnya yang menumpuk untuk membiayai kekasihnya, ditambah ganti rugi dan pengembalian dana perusahaan, membuatnya harus bekerja siang malam setelah diusir oleh orang tuanya. Stres dan kelelahan, serta kosmetik murah, telah merenggut satu-satunya senjatanya, kecantikan dan kemudaannya. Kulitnya kusam, lingkaran hitam di bawah matanya, dan rambutnya kering. Woi, jelek, belikan aku rokok, bentak seorang pelanggan. Dina tersenyum paksa sambil menunduk. Baik, akan segera saya belikan. Saat keluar dari pintu belakang, Dina bersandar di dinding beton yang dingin dan merosot ke lantai. Kenapa hidupku jadi begini? Semua ini gara-gara si botak Baskara itu, seharusnya aku tidak pernah berurusan dengannya. Ia menyumpah serapah, tapi tidak ada yang menghiburnya. Itulah balasan yang pantas bagi wanita yang mencoba hidup dengan memangsa orang lain. Saat Baskara dan Dina menangisi nasib mereka di lumpur yang dingin, aku berada di tempat yang berbeda, di bawah cahaya yang terang.
Ibu Kirana, jadwal siang ini adalah rapat finalisasi untuk proyek baru. Baik, terima kasih, Pak Suryo. Saya sudah membaca semua materinya. Kita hadapi dengan persiapan sempurna. Aku kini duduk di ruang Direktur Utama Prawiro Group, menjabat sebagai Direktur Eksekutif, tangan kanan ayahku. Di luar jendela, langit biru cerah membentang. Aku tidak lagi mengenakan pakaian sederhana yang diremehkan Baskara, melainkan setelan yang elegan dan senyum yang cerah. Setelah insiden itu, aku secara resmi mengungkapkan identitasku dan bergabung dengan perusahaan ayah. Dengan pengalaman sebagai akuntan dan pengetahuanku selama bertahun-tahun mendukung ayah dari belakang, aku kini menjalani hari-hari yang memuaskan sebagai salah satu pimpinan perusahaan. Kirana, ayahku menatapku dengan lembut. Kau terlihat jauh lebih ceria. Berbeda sekali dengan saat kau terkurung di rumah itu. Tentu, ayah. Setiap hari sekarang terasa begitu melegakan dan menyenangkan. Aku merasa akhirnya mendapatkan kembali hidupku. Aku tersenyum tulus sambil menyeruput kopi. Dunia tanpa orang yang merendahkan dan mengendalikanmu. Kegembiraan karena kemampuanmu dihargai dan kau bisa berkontribusi pada masyarakat. Betapa berharganya hal itu. Tiba-tiba, telepon di mejaku berdering. Dari resepsionis. Ibu Direktur, ada seorang wanita paruhbaya yang ingin bertemu. Katanya beliau adalah ibu dari Bapak Baskara Hartono. Beliau bilang ada sesuatu yang ingin beliau serahkan pada ibu. Aku meletakkan cangkir kopiku. Ibu Wati. Ibu mertua yang menangis untukku di ruang Direktur Utama hari itu. Persilakan beliau masuk ke ruang tamu. Aku akan menemuinya. Aku berdiri dan merapikan setelanku. Waktunya telah tiba untuk benar-benar menyelesaikan semua ikatan masa lalu. Babak terakhir aku membuka pintu ruang tamu dengan pelan. Di sana, di ujung sofa, duduk seorang wanita paruhbaya. Ibu Wati, sapaku. Ibu Wati terlonjak kaget, berdiri, dan membungkuk dalam-dalam. Nak Kirana, maafkan saya datang tiba-tiba di tengah kesibukanmu. Ibu Wati terlihat lebih kecil dan punggungnya sedikit lebih bungkuk dari terakhir kali kami bertemu. Namun, ekspresinya terlihat lebih tenang, seolah beban berat telah terangkat. Silakan duduk, Bu. Saya sudah siapkan teh hangat. Terima kasih banyak, kami duduk berhadapan. Ibu Wati menatap wajahku dan tersenyum lembut. Nak Kirana, kamu berbeda sekali. Jauh lebih cantik. Kamu sudah kembali menjadi Kirana yang dulu, yang penuh percaya diri. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar Ibu dan Bapak? Kami baik-baik saja. Utang anak itu juga sudah kami cicil sedikit demi sedikit dari uang pensiun dan upah kerja paruh waktu. Ibu Wati menyebut Baskara hanya sebagai anak itu, seolah ia adalah orang dari masa lalu. Nak Kirana, kedatangan saya hari ini adalah karena ada sesuatu yang ingin saya serahkan langsung padamu. Ibu Wati mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari tasnya dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan tua dan sebuah kantong jimat buatan tangan yang cantik. Ini, di buku tabungan ini, ada semua uang kiriman yang setiap bulan kamu kirimkan pada kami. Semuanya utuh. Hah, aku terkejut. Uang itu kan saya kirim agar Bapak dan Ibu bisa makan enak, saya tahu. Kebaikan hatimu itu saja sudah lebih dari cukup untuk kami. Tangan keriput Ibu Wati dengan lembut menggenggam tanganku. Tapi, saat kami tahu kata-kata kejam yang diucapkan anak itu padamu, kami menangis. Kamu begitu peduli pada kami, tapi anak itu justru terus menyayat hatimu. Uang ini, penuh dengan kerja keras dan air matamu. Setetes air mata jatuh dari mata Ibu Wati. Kami tidak sanggup menggunakan uang ini. Dan, kami juga menambahkan sedikit tabungan kami. Nak Kirana, tolong terima ini sebagai hadiah pernikahan untuk kehidupan barumu. Tidak bisa, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Tolong, terimalah. Ini adalah satu-satunya cara kami untuk menebus dosa karena telah membesarkan anak bodoh itu. Aku menatap mata tulusnya, dan akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Kebaikan hati Bapak dan Ibu akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Syukurlah. Ibu Wati menghela napas lega. Jimat itu, saya yang minta didoakan di masjid. Agar Nak Kirana tidak akan pernah lagi mengalami masa-masa kelam dan bisa selalu tertawa di bawah sinar matahari. Ibu. Nak Kirana, kamu adalah wanita yang luar biasa. Terlalu baik, terlalu pintar, dan terlalu kuat untuk menjadi menantu kami. Meski hanya sebentar, saya sangat bahagia pernah memilikimu sebagai putri. Ibu Wati berdiri dan sekali lagi membungkuk dalam-dalam padaku. Selamat tinggal, Nak Kirana. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Semoga masa depanmu selalu cerah dan bersinar. Hati-hati di jalan, Bu. Terima kasih banyak. Saat pintu tertutup, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah.
Pernikahanku dengan Baskara memang seperti neraka, tapi tidak sepenuhnya sia-sia. Waktu yang hilang memang terlalu banyak, tetapi saat aku menggenggam buku tabungan dan jimat dari Ibu Wati, luka masa laluku seolah dibersihkan oleh air mata yang hangat. Kebaikan hatiku tidak sia-sia. Ada orang yang melihatnya. Ada orang yang menghargainya. Itu saja sudah cukup untuk melepaskan 20 tahun penderitaan itu. Dari jendela, awan mendung telah sirna, digantikan oleh langit biru yang cerah. Benalu, ya? Baskara menyebutku begitu. Wanita menyedihkan yang hidup dari penghasilan suami. Tapi ia salah. Aku bukan benalu. Aku hanya sedang mengistirahatkan sayapku, mengumpulkan kekuatan untuk hari di mana aku akan terbang. Dan kini, semua rantai yang mengikatku telah putus. Langit yang luas terbentang di hadapanku. Ibu Direktur, persiapan untuk rapat selanjutnya sudah selesai. Suara ceria sekretarisku terdengar dari balik pintu. Baik, aku segera ke sana. Aku menyeka air mataku, menegakkan punggung, dan membuka pintu dengan langkah yang mantap. Aku mengangkat wajahku dan menatap ke depan. Kehidupan sejatiku dimulai hari ini, dari sini.